Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, renungan kita pagi hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai dengan 24. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Meskipun di sana ia melakukan paling banyak mukjizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, sabda Tuhan hari ini, Yesus dengan jelas sekali mengatakan, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida." Apakah maksudnya ini? Apakah Tuhan Yesus mengharapkan dua penduduk kota ini celaka? Bukan demikian. Di sini Tuhan Yesus menyayangkan bahwa penduduk dua kota itu tidak menjadi lebih baik dan bertobat, meskipun semua penduduknya pernah didatangi Tuhan Yesus yang membuat mukjizat. Mereka telah menyaksikan apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus, tetapi tidak mau bertobat. Maka jelaslah kalau Tuhan Yesus mengadakan banyak mukjizat itu, maksudnya bukan untuk dikagumi saja, tetapi mengajak orang mengalami kebaikan Allah, mulai percaya dan bertobat. Sebab kalau mereka tidak bertobat, berarti kedatangan Tuhan Yesus sia-sia. Inilah yang akan diperhitungkan oleh Tuhan Yesus pada hari penghakiman. Demikian pula dengan penduduk kota Kapernaum yang juga sudah menyaksikan dan mengalami tanda-tanda dari Tuhan. Tetapi mereka juga tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal banyak orang yang bangga dan senang melihat mukjizat Yesus di tempat mereka. Dan mereka mengira bahwa ini seakan-akan menjadi jaminan bagi keselamatan mereka. Sebenarnya pernyataan Tuhan Yesus ini juga merupakan peringatan bagi kita semua pada zaman sekarang ini. Banyak orang mengatakan pernah mengalami mukjizat Tuhan dalam hidupnya. Entah itu kejadian ajaib yang dialami, entah itu suatu penampakan, entah itu suatu mimpi suci, entah itu penyembuhan, dan lain sebagainya. Banyak orang lalu merasa dikasihi oleh Tuhan. Mukjizat sangat dibanggakan oleh umat yang mengalami dan oleh umat yang menyaksikan. Namun bukan inilah tujuan tanda ajaib dari Tuhan itu. Orang boleh bangga akan karya Tuhan yang dialami dalam hidupnya dan merasa bahwa dirinya dikasihi oleh Tuhan. Tetapi apakah
Pengalaman ini mampu mengubah hidup orang beriman menjadi lebih baik dan menjadikan lebih dekat dengan Tuhan. Maka di mana ada mukjizat Tuhan atau peristiwa penampakan-penampakan terjadi, selalu dipertanyakan, apakah yang menerima mukjizat itu berubah menjadi lebih baik? Dan sekarang ini dalam gereja kita, Tuhan telah membuat banyak mukjizat dan tanda ajaib yang boleh kita alami hampir setiap hari melalui Ekaristi, di mana kita boleh menyambut tubuhnya dan melalui sakramen-sakramen yang menguduskan hidup kita. Apakah kita juga meyakini bahwa itu adalah karya Tuhan yang besar, yang mengasihi kita dan mau menarik hidup kita kepadanya? Sebab setiap ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita, kita dituntut untuk bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jangan sampai pada hari penghakiman kita disamakan dengan Korazim dan Betsaida. Kepercayaan teguh inilah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus terhadap para pengikutnya termasuk kita. Ia ingin pertama-tama kita bertobat tanpa pertobatan batin. Mukjizat apapun tidak akan mengubah orang menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Marilah kita hening sejenak. Ya Tuhan, ampunilah aku yang kurang percaya ini, dan berilah aku hati yang damai untuk merasakan kehadiran-Mu dalam hidupku. Biar mukjizat-Mu nyata bagiku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.